Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Haikal dengan NIM 22338088. Baiklah, di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah biomaterial. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja pembelajaran yang saya dapatkan dalam satu semester. Baiklah, berkaitan dengan materi biomaterial, saya akan mulai menjelaskannya dengan biomaterial. Biomaterial adalah bahan yang dirancang untuk berinteraksi dengan sistem biologis, baik secara alami maupun buatan, dan digunakan dalam aplikasi medis seperti implan atau berbagai jaringan. Yang kedua itu mengapa biomaterial sangat penting. Menurut saya biomaterial itu penting karena membantu proses penyembuhan, mengganti bagian tubuh yang rusak atau meningkatkan fungsi biologis, sehingga sangat berguna dalam dunia kedokteran dan dalam rekayasa biomedis. Ketiga itu siapa yang mengembangkan biomaterial. Yang menurut saya yang mengembangkan biomaterial ini yaitu para ilmuwan, terus insinyur biomedis maupun di dunia kedokteran. Penggunaan biomaterial ini termasuk di situ ada tenaga medis dan pasien yang membutuhkan alat medis. Yang selanjutnya itu kapan biomaterial itu digunakan. Biomaterial itu digunakan di dalam rumah sakit kepada pasien yang membutuhkan jaringan atau organ yang rusak, seperti implan, stent atau alat penopang tulang. Di mana biomaterial digunakan. Seperti yang kita tahu, biomaterial ini digunakan di dalam dunia medis, terutama di rumah sakit, di klinik ataupun digunakan di laboratorium penelitian medis. Yang terakhir yaitu cara kerja atau penggunaan biomaterial. Kalau biomaterial bekerja menyelesaikan diri dengan jaringan tubuh pasien, baik dengan cara menyatu secara biologis, bersifat biodegradable, atau mampu merangsang regenerasi jaringan. Proses ini harus aman, terus harus biokompatibel dan tidak menimbulkan reaksi penolakan tubuh. Baiklah, selanjutnya itu apa itu jenis-jenis dari biomaterial dalam dunia medis. Yang pertama itu ada biologam, yang kedua ada biokeramik, yang ketiga ada biopolimer, selanjutnya ada biokomposit. Untuk biologam sendiri contohnya itu titanium, stainless, dan lain-lain. Sifat umum dari biologam ini itu kuat, tahan korosi, dan biasanya digunakan untuk implan. Kalau untuk biokeramik, contohnya alumina. Kalau sifat umumnya biokeramik itu keras, dan biasanya biokeramik itu digunakan untuk gigi dan tulang. Selanjutnya itu ada biopolimer. Contohnya itu ada kolagen. Sifat umumnya itu lentur serta biodegradable yang bisa terurai, menghilang sendiri. Contohnya itu benang bedah. Yang selanjutnya itu biokomposit. Contohnya itu kalau biokomposit ini itu kombinasi dari gam atau polimer dengan keramik. Kita harus tahu apa aja sifat yang dibutuhkan dari biomaterial. Yang pertama itu biokompatibilitas. Sifat ini sangat dibutuhkan karena dia tidak boleh merusak jaringan tubuh. Yang kedua itu stabilitas kimia. Sifat ini sangat berpengaruh karena jika tidak ada sifat seperti ini, maka akan mengakibatkan efek buruk bagi tubuh. Yang selanjutnya sifat yang diperlukan yaitu kekuatan mekaniknya. Karena kekuatan mekanik ini sangat dipentingkan. Karena contohnya implan, karena implan itu berguna untuk menahan tubuh. Yang selanjutnya, yang sifat yang diperlukannya dari biomaterial adalah bioaktif. Itu dapat merangsang pertumbuhan jaringan. Yang terakhir itu sifat yang diperlukannya itu biodegradabilitas, yaitu bisa terurai di dalam tubuh. Baiklah, biometalik.
Biometalik itu adalah biomaterial berbasis logam atau paduan logam yang digunakan untuk menggantikan atau mendukung jaringan tubuh. Ciri-ciri dari biometalik yaitu salah satunya itu memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Ada beberapa jenis dari biometalik. Contohnya itu ada titanium, ada stainless steel, ada kobalt, ada magnesium. Kalau stainless steel biasanya digunakan untuk alat bedah atau implan sementara. Karena di masyarakat luas juga biasanya stainless steel implan yang berbahan stainless steel ini sangat banyak digunakan. Keunggulan dari biometalik ini sendiri yaitu kuat serta tahan lama. Yang selanjutnya yaitu mudah dibentuk serta mudah dicetak. Dan biometalik ini sangat banyak tersedia dan sudah terbukti digunakan di dalam dunia kedokteran. Kalau kekurangan sendiri dari biometalik ini yaitu mungkin resiko korosi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari biometalik ini. Biasanya digunakan untuk implan tulang seperti tulang pinggul, tulang siku, ataupun dari tulang lutut. Dan ada juga orang menggunakan biometalik ini misalnya implan gigi, karena rata-rata orang banyak yang bermasalah di giginya. Aplikasi lainnya biasanya untuk alat bantu jantung yang biasanya digunakan di dunia kedokteran untuk membuka saluran darah misalnya yang tersumbat. Baiklah, selanjutnya itu tentang biopolimer. Biopolimer ini adalah polimer alami atau sintesis yang bersifat biokompatibel atau biodegradable, dan juga banyak digunakan di dunia medis. Seperti jika kita luka, kita menggunakan penjahitan luka, dan kita tidak perlu untuk membuka dia karena dia aman digunakan. Dan banyak lagi kegunaan dari biopolimer ini. Adapun beberapa jenis biopolimer ini, yang pertama ada polimer alami, dan ada juga polimer yang tidak bisa. Biasanya polimer alami ini berasal langsung dari hewan maupun dari tumbuhan. Sifat-sifat utama dari biopolimer itu biokompatibel atau tidak menyebabkan reaksi imun, dan yang pastinya yang diperlukan dari biopolimer itu biodegradable, itu bisa terurai dalam tubuh. Dan sifat utama polimer ini juga ada yang pasti yaitu elastis serta fleksibel. Ada beberapa kelebihan dari biopolimer. Yang pertama, biopolimer ini ramah lingkungan dan aman bagi tubuh. Bisa dimodifikasi bentuk fisik dari biopolimer ini. Salah satu kekurangan dari biopolimer ini yaitu kekuatan mekaniknya rendah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biokeramik. Biokeramik ini adalah bahan keramik yang digunakan di aplikasi medis, khususnya untuk menggantikan atau memperbaiki jaringan keras seperti tulang dan gigi, karena sifatnya yang biokompatibel, tahan haus, dan stabil dalam tubuh. Ciri-ciri umumnya biasanya itu kaku dan keras. Kalau biokeramik ini dia tahan terhadap korosi dan terhadap reaksi kimia. Ada 3 jenis dari biokeramik ini. Contohnya itu ada bioner. Terus contoh bioner ini jenis bioner ini contohnya ada alumina atau zirconia. Sifatnya itu tidak bereaksi dengan jaringan.
Ada bioaktif, contohnya bioaktif glass. Sifatnya itu merangsang pertumbuhan tulang. Ada yang jenis ketiga itu ada biodegradable. Eh, contoh Contohnya itu trikalsium fosfat. Kalau ini nih biasanya terurai sesuai waktu. Aplikasi dari biokeramik ini biasanya itu untuk implan tulang atau implan gigi. Kedua itu untuk coating permukaan logam implan. Baiklah, menjelaskan yaitu tentang biokomposit. Biokomposit adalah bahan atau gabungan dari dua lebih komponen, biasanya berupa matriks, polimer, alami ataupun sintesis, yang diperkuat dengan serat alami atau partikel keramik. Kalau jenis-jenis biokomposit ada polimer keramik, ada polimer logam, ada polimer serat alami. Untuk aplikasi dari polimer keramik itu ada scaffold tulang dan untuk implan juga. Kalau polimer logam biasanya sebagai aplikasinya untuk penyangga tulang ringan. Kalau polimer serat alami aplikasinya biasanya untuk rekayasa jaringan. Kelebihan dari biokomposit ini salah satunya itu ringan dan fleksibel, tetapi dia tetap kuat. Yang pastinya yaitu biokompatibel dan bisa buat biodegradable. Kekurangan dari biokomposit ini proses pembuatannya yang sangat kompleks gitu. Kadang tidak stabil dalam jangka panjang. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan material processing. Material processing itu proses pengolahan bahan mentah menjadi bentuk atau struktur yang sesuai untuk digunakan di aplikasi medis. Tujuan dari material processing ini sendiri yang pertama itu untuk membentuk struktur dan bentuk sesuai kebutuhan medis. Yang kedua itu yang pastinya itu mengatur sifat mekaniknya. Yang ketiga itu meningkatkan biokompatibilitas serta meningkatkan bioaktifnya. Jenis-jenis dari material processing ini jenis-jenisnya yaitu ada casting atau pengecoran, ada sintering, ada extrusion atau injection molding, atau dengan cara 3D printing, dan ada juga biasanya dengan cara coating atau surface treatment. Pengaruh dari material processing terhadap biomaterial salah satunya itu struktur mikro dan porositas atau pengaruh pada pertumbuhan sel. Kedua itu ada kekuatan mekanik, karena ini sangat penting untuk implan beban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu mereview sebuah artikel yang berjudul In Situ Production of Biomedical Metal Matrix Composite Based on High Entropy Alloy Reinforced with TEC and TAV. Artikel ini eh, merupakan salah satu terobosan penting dalam bidang rekayasa biomaterial logam. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2025. Penelitian dalam artikel ini dipelopori oleh DC Marieso dan tim peneliti dari Brazil mengeksplorasi kombinasi antara konsep high entropy alloy atau HEA dan komposit matriks logam atau metal matrix composite atau MMC sebagai bahan implan generasi baru untuk aplikasi ortopedi dan biomedis.
Dalam dunia medis, material logam sangat penting untuk pembuatan implan tulang dan sendi eh, karena kekuatan mekaniknya yang tinggi. Namun masalahnya yaitu seperti kehausan dan ketidaksesuaian modulus dan elastis dengan jaringan tulang masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi. HIA merupakan paduan logam yang terdiri dari 5 atau lebih elemen dengan komposisi atom yang hampir sama. Karakteristik ini memberikan kombinasi sifat, mekanik, dan termal yang unik, seperti kekuatan tinggi, ketahanan aus, dan kestabilan termal. Dalam penelitian ini, matriks HE digunakan terdiri dari unsur-unsur Ti, Nb, Zr, Ta, dan Mo. Semuanya dikenal tidak toksik dan memiliki potensi biokompatibilitas yang tinggi. Untuk memperkuat struktur dan meningkatkan ketahanan haus, tim peneliti menambahkan bubuk boron charbage atau B4C yang selama proses pelaburan akan bereaksi in situ membentuk partikel penguat titanium boride atau TiB dan titanium carbide atau TiC. Proses produksi material dilakukan menggunakan metode peleburan busur argon, yaitu teknik peleburan suhu tinggi yang mampu menjamin pencampuran kimia yang homogen dan pembentukan presipitat secara langsung di dalam logam cair. Dua sampel diproses HEA murni dan HEA dengan penambahan 5% volume B4C. Hasil dari karakteristik fisik menunjukkan bahwa kepadatan sampel yang mengandung B4C sedikit menurun karena unsur karbon dan boron memiliki massa jenis rendah, namun sesuai dengan biomaterial. Tidak jauh berbeda dengan baja tahan karat 316L dan paduan COCR yang selama ini digunakan. Karakterisasi struktur kristal dan mikrostruktur menggunakan X-ray difference atau XRD, scanning electron microscopy atau SEM, dan transmisi elektron mikroskopi TEM mengungkapkan bahwa material hasil peleburan memiliki dua fasa yaitu BBC dan HCP serta perisipati si TAC dan TAB yang tersebar dalam matriks. Persipitats ini terdistribusi dalam bentuk partikel pelat dan bulat dengan ukuran mikron dan memiliki antarmuka yang halus dengan matriks, yang merupakan faktor penting dalam mentransfer tegangan terfasa dan mempertahankan integritas struktur. Dari segi performa, HEA dan B4C ini menunjukkan peningkatan modulus elastisitas dari dari 98 GPa menjadi 127 GPa G4 tanpa menurunkan nilai kekerasan. Meskipun modulus ini sedikit lebih tinggi dari tulang manusia, itu 10 sampai 30 GPa. Namun masih rendah dibandingkan dengan baja tahan karat dan paduan COCR yang cenderung menyebabkan efek stress shielding atau penurunan massa tulang karena tulang tidak memiliki beban yang cukup. Oleh karena itu, modulus nilai modulus yang diperoleh dari komposit ini dapat dikatakan cukup mendekat di kebutuhan ideal untuk bahan implan yang mampu meniru sifat mekanik dari tulang. Dalam pengujian tribologis, aus kering HEA plus B4C ini menunjukkan ketahanan aus yang jauh lebih dari pada HEA murni. Ini mengidentifikasikan bahwa presipitasi TIC dan TIB berfungsi efektif sebagai penahan gerakan dislokasi serta membentuk lapisan pelindung pada permukaan. Namun pada uji tribokorosi atau gabungan antara aus dan korosi di lingkungan tubuh buatan, kinerja HEA dan B4C ini sedikit menurun dibandingkan HEA murni. Hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakstabilan lapisan oksida pelindung akibat pengaruh partikel penguat. Meskipun demikian, efek ini tidak drastis dan masih berada dalam batas toleransi aplikasi medis. Aspek biologis juga diuji secara menyeluruh. Uji visabilitas sel dengan metode MTT dan uji adesi sel menunjukkan bahwa AA dan B4C tidak menunjukkan efek sitoksitas. Viabilitas sel meningkat secara signifikan, mengindikasikan bahwa materi ini dapat mendukung proliferasi dan pertumbuhan sel tulang. Dengan demikian, HEA dan B4C terbukti tidak hanya unggul secara mekanik, namun juga mendukung lingkungan biologis yang sehat untuk penyambung tulang.
Penelitian ini eh, penelitian ini membuka peluang besar untuk inovasi biomaterial, material logam generasi baru. Pendekatan dengan menggabungkan high entropy alloy dan penguatan keramik in situ merupakan strategi efisien dan praktis. Keunggulan teknik ini adalah mampu menghindari batas kelemahan pada metode powder metalurgi konvensional seperti kurangnya ikatan antar fasa dan homogenitas. Oleh karena itu, hasil yang dicapai dalam penelitian ini berpotensi besar diterapkan tidak hanya dalam implan ortopedi, tapi juga dengan pengembangan, tapi juga di bidang kedokteran gigi, rekonstruksi maksilofasial, dan bahkan dalam pengembangan prostetik cerdas masa depan. Dalam kesimpulan ini, artikel ini menjelaskan bahwa komposit AEA dan plus B4CI yang diproduksi secara in situ memiliki kombinasi sifat mekanik, tribologis, dan biologis yang menjanjikan untuk dijadikan bahan dasar implan medis. Penambahan presipitasi TIC dan TIB ini terbukti meningkatkan ketahanan aus dan dukungan biologis tanpa mengurangi kekuatan struktur secara signifikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan ilmu tentang HEA dan MMC, tetapi juga memberikan fondasi praktis bagi pengembang implan logam yang lebih tahan lama, lebih biokompatibel, dan lebih efektif dalam mendukung proses penyembuhan tulang. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang artikel ini, serta penjelasan dari materi-materi sebelumnya. Jika ada kata-kata yang salah atau eh, masih terbata-bata, saya mohon maaf, itu kesalahan yang datang dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak eh, Pak Arafat yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama 1 semester kemarin. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.